Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, Bapak Menteri Sosial, Pak Wakil Menteri beserta jajaran. Selamat bertugas mengawal angka kemiskinan. Semoga nanti akan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Presiden dengan asta citanya itu. Kalau kita lihat pengalaman dari Pak Menteri ini adalah kemarin jadi Wagub, kemudian jadi Bupati, di daerah pasti menjadi koordinator sebagai penanggulangan kemiskinan. Tentu sangat paham sekali terhadap masalah-masalah kemiskinan yang ada di daerah. Nah, memang dalam tahun anggaran di 2025, karena program yang dianggarkan itu adalah program yang sudah dibuat oleh kementerian sebelumnya, sehingga anggaran yang dibuat itu harus menjalankan sesuai dengan kesepakatan daripada waktu itu DPR bersama dengan kementerian maupun APBN tahun 2024 yang direncanakan di 2025. Nah, tentu ini hanya memperbaiki bagaimana nanti agar program-program yang direncanakan itu akan lebih baik. Nah, terhadap program-program yang tentu kami akan memberi masukan, karena kami merasakan betul, kami dari PD Perjuangan, bagaimana jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu ini dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang pilkada. Karena kita tahu sekarang lagi pilkada sangat rame-rame, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur. Maka dari itu jangan sampai nanti hal ini yang menjadi terulang. Karena kita nanti akan memberikan warisan yang tidak bagus bagi demokrasi dan bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi masalah klasik dan kebetulan kami cukup pengalaman dari DPRD Kabupaten, berapa periode DPR Provinsi, sampai DPR RI juga berapa periode. Itu masalah data validasi tentang data kemiskinan itu. Sampai saat ini belum ada data yang menyatakan bahwa itu valid. Walaupun itu sudah ada perubahan-perubahan dengan program-program yang dilakukan oleh kementerian sebelumnya. Kita lihat sekarang datanya banyak sekarang dihapus tentang orang-orang yang mendapat program PKH dan hanya bersifat sepihak karena itu keterbatasan anggaran, sehingga tidak melihat bahwa orang itu mendapat yang layak dan tidak. Itu terjadi di lapangan. Saya kira Pak Menteri ini sudah tahu persis kan seperti itu. Dan kedekatan kepada pemimpin di tingkat yang paling bawah seperti kepala dusun, RT, kepala desa, sehingga mereka itu siapa yang dekat ataupun ada keengganan dari pemimpin yang tingkat di bawah itu untuk memperbaiki database. Sehingga ini yang menjadi PR yang nanti harus diperbaiki. Karena kalau tanpa database, tadi kami sudah lihat di sini adalah dalam satu data, tidak diperbaiki, ini tidak akan mendukung bagaimana kesuksesan daripada pengentasan kemiskinan tersebut. Sehingga inilah nanti harus diperbaiki tentang pendataan ini, sehingga betul-betul program yang nantinya dicanangkan dengan anggaran yang begitu besar dan tujuan yang sangat mulia sekali ini dapat dicapai. Nah, dan kami belum melihat detailnya
secara rinci, nanti mungkin akan dalam rapat-rapat berikutnya, apa yang akan dilakukan. Waktu Bu Risma kemarin dia tuh ada terobosan, dulu datanya itu kan per periode 6 bulan, tapi itu 1 hari dengan sistem online bisa dirubah. Nah, itu sudah cukup bagus. Mungkin harus ada terobosan juga nanti Bapak Menteri untuk berserta jajaran untuk memperbaiki database tersebut, sehingga betul-betul nantinya program yang dicanangkan itu bisa tercapai. Yang kedua, kalau kita lihat pengalaman, termasuk kami juga di dapil kami, kalau hanya memberikan sekedar sembako dan itu bersifat sementara, itu tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan itu, sehingga itu akan menjadi beban terus. Dan tadi sudah disampaikan akan membuat mental mereka menjadi mental pengemis, mental yang minta-minta, sehingga sekarang jujur saja proses demokrasi kita, pemilu ini dipengaruhi betul dengan apa yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Ini kan sangat tidak bagus, dan negara kita adalah bukan negara seperti itu. Kita adalah negara pejuang, kita negara yang bergotong royong. Maka dari itu ini harus ada terobosan pengentasan kemiskinan. Salah satu itu adalah dalam proses pendidikan. Kami juga dilihat program hasil terbaik cepat yang dibuat ini sangat bagus, terutama di poin keempat kami lihat membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Di Bali ada namanya sekolah Bali Mandara. Di Jawa Tengah juga waktu dipimpin oleh Pak Ganjar ada sekolah. Dan ini sangat luar biasa mengentaskan kemiskinan. Waktu itu ini ada salah satu PT Sampurna, mohon maaf kami sebut, dia itu ingin membantu orang miskin, kemudian membuat sekolah, mengasramakan, kemudian akan melanjutkan pendidikan sampai tingkat menengah, kemudian melanjutkan sampai tingkat perguruan tinggi, kemudian diterima dikerjakan. Dan itu luar biasa sekali untuk mengentaskan kemiskinan. Mereka diasramakan dan hampir 95% adalah orang miskin. Mereka yang tidak bisa baca, mereka hanya tinggal di gubuk-gubuk, itu ditampung semua dan itu outputnya sangat luar biasa. Diterima di beberapa program, baik di militer, di kepolisian maupun perguruan-perguruan tinggi. Dan itu adalah penyebab ketika mereka sudah selesai, sekarang diterima itu, kemiskinan di keluarga itu menjadi bisa diatasi. Nah, maka dari itu ini harus direalisasikan. Memang kami lihat, kami belum lihat juga detail berapa yang akan dibangun. Apakah tiap kabupaten bisa dibangun 1 sekolah seperti itu, ataupun hanya bentuk sampel. Nah, ini yang kami belum lihat. Apa karena masalah anggaran? Memang kami seperti tadi sampaikan dari awal, kami yakin ini karena menjalankan program sebelumnya, tentu ini tidak akan maksimal. Tapi ini menjadi program hasil terbaik, ini harus ada perencanaan, sehingga outputnya nanti itu biar bisa jelas untuk mengatasi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita dulu dengan menggunakan parameter 14 karakter kemiskinan, susah ditemukan di lapangan. Seperti contoh mereka itu atapnya ilalang, kemudian tidak diplester, kemudian lantainya juga tanah, sangat susah sekali. Tentu makin ke depan ini adalah harus ada suatu penyesuaian tentang karakter kemiskinan itu sendiri. Seperti contoh, sekarang kan kemiskinan itu tidak hanya dalam hal bentuk seperti itu, tapi orang itu setelah bekerja, mereka PHK ataupun sakit, mereka jadi miskin. Nah, tentu ini yang harus diperbaiki, apakah sudah relevan dengan 14 karakter kemiskinan yang dibuat oleh kementerian, itu mengatakan bahwa orang itu miskin. Bisa jadi orang itu miskin baru.
termasuk juga mengatasi tentang kemiskinan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu kalau mengalami kemiskinan itu jauh lebih parah. Mereka karena satu harus pertama adalah pendidikannya mahal, kemudian biaya hidup lebih mahal. Tapi kalau di pedesaan itu masih bisa dengan uang yang mungkin untuk beli beras saja, yang penting ada beras masih bisa cukup makan. Tapi kalau di perkotaan itu kan sangat berat. Sehingga ke depan ini jangan hanya berpikir hanya kemiskinan yang ada di pedesaan, tapi kemiskinan perkotaan itu harus betul-betul menjadi program yang menjadi prioritas. Apalagi tadi disampaikan kelas menengah di Jakarta ini sudah mulai menurun. Dan ke depan kalau terjadi depopulasi sekarang terus-menerus seperti ini, itu kelas menengah itu akan menurun terus. Banyak juga sekarang pabrik-pabrik sudah tutup seperti Sritek dan sebagainya. Itu pasti akan nanti mengakibatkan kemiskinan yang baru. Nah, maka dari itu inilah kami menginginkan nanti ke depan agar program-program yang nanti dicanangkan, apalagi kami yakin Pak Menteri sudah tahu betul, makanya diangkat menjadi menteri, pasti sudah pengalaman betul bagaimana berhadapan dengan masyarakat miskin ini. Tentu program-program yang real untuk mengatasi kemiskinan ini dapat diprogramkan selanjutnya. Sebagai awal hanya sekian saja. Sekali lagi kami tekankan untuk hal-hal yang menyangkut bansos dan sebagainya itu harus berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemensos. Jangan berdasarkan data pesanan ataupun kepentingan politik. Nah, karena kami lihat waktu kemarin itu Kemensos tidak dilibatkan, tapi tiba-tiba ada ujung data yang begitu besar melebihi apa yang dimiliki oleh Kemensos. Sehingga ini kan tidak akan bagus ke depannya, dan terutama mental masyarakat kita itu menjadi sekarang dikit-dikit harus, terutama kita jujur saja, kita menjadi anggota dewan ini, teman-teman juga di semua dapil pasti sekarang ini harus mempersiapkan apa namanya seperti sembako dan sebagainya. Nah, tidak saja kepada orang-orang miskin, orang-orang tertentu juga yang mereka itu hanya meminta apa yang mendapatkan secara gratis. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bagus bagi dunia demokrasi dan juga mental masyarakat kita. Saya kira itu bukan karakter daripada Indonesia. Terima kasih pimpinan. Ya. Terima kasih. Apakah sudah ada usulan? Ada mana? Wah, ini lumayan, Bang. Ada 12. Ya. Ini sebelum saya lanjutkan, tadi belum ada kesepakatan. Ini rapat kita mulai tadi jam 1:30 ya. Jam 1:30, kita akhiri jam berapa? Hah? Jam 4. Ya, kalau bicaranya nanti kalau jam 4 bicaranya agak dipendek-pendek ya. Kalau yang sudah disampaikan jangan disampaikan lagi. Ya, oke. Senangnya Bapak, senangnya diperpanjang ini orang. Selanjutnya saya minta saya ketok dulu ya, sampai jam berapa? Jam 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 1 di sini Pak Abdul Fikri dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, kemudian Pak Menteri dan Wamen serta jajarannya, langsung saja saya kira perkenalannya udah nampaknya banyak yang sudah akrab, sehingga langsung ke problematika. Tadi sudah disampaikan bahwa kayaknya kementerian ini harapan untuk pemerintah ke depan ini sukses atau tidak, karena sandarnya adalah kemiskinan. Mungkin secara keseluruhan kemiskinan ini banyak sekali skema, tapi yang saya pernah mengikuti di sini di Komisi 8 aja, pendekatannya itu memang pendekatan charity base. Padahal di penyandang disabilitas misalnya itu sudah berubah menjadi right base.
Jadi kayaknya jadi sinterklas. Kita hanya bagi-bagi. Makanya tadi dimanfaatkan untuk money politik, untuk pemilu, pilkada dan sebagainya. Karena pendekatan sinterklas. Kita jadi orang kaya ngasih kepada orang miskin, gitu. Itu nampaknya perlu dievaluasi ini efektif atau tidak. Jadi konsepnya dulu kalau nggak salah Ibu Menteri yang dulu tahun 2014 tuh pakai namanya apa? CCT, apa namanya? Conditional cash transfer, ya, conditional cash transfer itu atau BLT atau apa? Ini apakah efektif atau tidak? Kalau menurut saya, ini tadi ada kajiannya di sini ketergantungan penerima bansos ini. Saya kira berarti sudah dicatat oleh Kemensos. Tapi cara penanggulangan menurut saya pas seperti pendekatan ke penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu bahkan sekarang sekolah tidak hanya sekolah khusus eksklusif hanya yang penyandang disabilitas, bahkan inklusif dibarengkan dengan yang lain karena sesuai dia punya haknya. Nah ini kan tadi Pak Menteri di awal itu bahwa kuat itu kita mengangkat orang miskin untuk menjadi tidak miskin, itu bahkan konstitusi mengamanahkan seperti itu, sehingga kan hak itu. Bukan karena kasihan kita, bukan, tapi karena dia hak. Nah ini pendekatan ini nampaknya harus didetailkan dalam program sehingga nanti tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan dan sebagainya dan sebagainya. Karena siapapun dia milih siapapun, karena dia punya hak ya dia harus dikasih. Bukan karena dia nggak ngasih, dia nggak milih saya ya kamu nggak milih saya ya jadi nggak dikasih gitu. Atau datanya tidak didata. Saya kira tidak demikian. Jadi saya kira pendekatan ini menurut saya setuju dengan pendekatan mengatasi disabilitas dengan undang-undang disabilitas juga penyandang disabilitas itu bukan lagi charity based tetapi right based gitu. Terhadap kemiskinan saya kira seperti itu. Dan saya dengar nggak tahu ini teknis ya mungkin cuma saya kemarin di Komisi 10 misalnya data bantuan kepada siswa miskin itu basicnya adalah di DTKS. Nah, induknya ada di Kemensos. Ini saya dengar katanya DTKS nanti tidak lagi di Kemensos, benar apa enggak ini? Kalau tidak di Kemensos lagi nih, saya lari ke sini maksudnya mau ngejar ini ya, kok ternyata lari lagi tidak di sini. Lantas ujungnya di mana ini? Ini saya khawatir ini nanti ada masalah. Tadi Pak Ketut tadi nyampaikan bahwa di verifikasi, validasi dan sebagainya ini wahala kalau sudah diskusinya verifikasi validasi malah ini mau diboyong ke tempat lain. Ini lebih sulit lagi. Saya kira kalau boleh masih bisa didiskusikan kalau bisa, atau mungkin apa substansinya masih datanya masih di Kemensos karena penggunanya ya Kementerian Sosial. Kalau kemudian di tempat lain lebih sulit lagi nanti. Ya ini mungkin mudah-mudahan didengar. Dan bab kemiskinan ini saya di Dapil ini masih sedih. Saya sudah hampir 3 periode ini kok masih istiqomah. Ada istiqomah paling bawah maksudnya. Ada kemiskinan tadi disebut saja di telinga kayak masih miris, kemiskinan ekstrim. Saya di Jawa Tengah ini ada yang masih disebut oleh BPS itu Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes. Nah, Brebes itu paling tinggi. Iya, dan istiqomah terus paling tinggi. Lah ini kalau mungkin mindsetnya atau cara berpikirnya charity base, saya kira charity base nanti akan seperti itu terus, akan ketergantungan terus menerus. Saya kira itu jadi diubah konsepnya sehingga nanti programnya nanti akan pemberdayaan dan sebagainya. Tadi ada dirjen pemberdayaan sosial apa segala macam, berarti diperkuat, bukan hanya bagi-bagi saja. Ini kan tadi porsinya dibagi-bagi. Ini sekarang mungkin sudah nggak COVID, akhirnya dikurangi. Terus akhirnya jadi alasan anggaran Kemensos ini menjadi kecil. Nggak bisa begitu dong. Sekarang mestinya penguatan. Kan kalau dalam konsep Islam kalau mustahik ya harus jadi muzaki selanjutnya, bukan hanya sekedar ini saja.
menerima. Terakhir saya kira kemarin kita dapat tamu dari Tagana. Saya kira Tagana ini mungkin irisan dengan BNPB. Tapi Kemensos saya kira mungkin monggo dipikirkan karena jumlahnya lumayan. Tagana ini kan yang memang yang bentuk pemerintah. Kalau mungkin relawan lain, mungkin yang membentuk yang lain, sehingga silakan. Tetapi yang membentuk pemerintah ini berarti mereka itu kalau yang terus-menerus di sini statusnya mesti jelas. Bahkan ya diperhatikan mungkin apakah menjadi dimasukkan ke apa namanya ke SOS apa ya, SDM ke SOS atau apa. Tapi SDM ke SOS juga kemudian tidak menutup kemudian mereka tidak punya hak apa-apa seperti yang diadukan ke sini. Jadi hanya mendapatkan namanya apa tali asih sangat kecil, kemudian hanya berapa bulan sekali. Sementara terus-menerus ada banyak bencana sehingga ya sudah dia meninggalkan keluarganya. Saya kira status mereka, kesejahteraan mereka, bahkan jaminan sosial mereka harus mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial. Maturun, begitu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Menteri, ini tadi Pak Ketut menyampaikan ya kan, masalah kemiskinan masih tetap ya, belum ada perubahan. Ini tadi jeritan dari sahabat kita Mas Fikri, Brebes tetap termasuk golongan 5 kabupaten di Jawa Tengah, termasuk yang termiskin. Nah, saya justru ingin nambahin dikit ini, ada Pak Sekjen, ada Pak Dirjen ya kan. Dari anggaran 5 tahun yang lalu ya, ini berapa persen sih untuk pengentasan kemiskinan ya yang sudah berjalan dari Kementerian Sosial. Karena saya lihat dari data tunggal terpadu sosial ekonomi ini ya, ini ada rentan, ada miskin dan miskin ekstrim. Nah, paling tidak ini kan Pak Menteri sampaikan, miskin ekstrim ini nanti akan dikurangi kalau bisa 0% kan itu. Paling enggak miskin yang 9,03% itu menjadi 6%. Nah ini mohon ini benar-benar dari awal kita rapat hari ini ya kan, data kemiskinan itu nanti di akhir sampai 2029 kita tahu berapa persen pengentasan kemiskinan tadi. Itu Pak. Selanjutnya dari fraksi Pak Ketua sedikit bisa mau menanyakan Pak. Ini standarnya untuk miskin sama miskin ekstrim itu apa Pak? Terus nilainya apa, pendapatan per bulan atau apa gitu Pak? Jadi ini pada era Pak Jokowi periode kedua itu ada fokus untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrim itu pertama kali. Dan yang menangani waktu itu adalah Menko PMK. Maka kemudian dirumuskan kemiskinan ekstrim dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian PMK. Nanti bisa didalami lebih lanjut. Nah, yang kami sampaikan data di sini ini adalah data yang kira-kira untuk memudahkan kepada kita situasi kondisi hari ini. Itu aja. Nah, nanti seperti apa detailnya kita tunggu data yang sekarang dikumpulkan di BPS, direkonsiliasi, kemudian dikonsolidasikan, ya. Kemudian nanti hasilnya akan digunakan oleh semua. Jadi termasuk Kemensos itu dikembalikan lagi ke Kemensos untuk kita jadikan bahan mengintervensi. Itu yang paling penting. Jadi ini gambaran sementaranya seperti itu. Karena BPS memang merilis kemiskinan kita 9,03%, ya kan? Nah ini makanya ada data ekstrim, miskin ekstrim, miskin yang menurut BPS dan ada yang rentan. Ini untuk memudahkan aja sebelum kita nanti mendapatkan data final. Saya kira itu penjelasannya.